ingin melakukan pindah penduduk, tapi dokumen-dokumen atau berkas-berkas yang dibuat untuk melakukan pindah penduduk tidak punya atau hilang, simak terus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Rejosari Channel. Bagi teman-teman, saya ucapkan terima kasih yang sudah mensubscribe Rejosari Channel. Yang belum, kalau ini memang bermanfaat, boleh dong di subscribe dan jangan lupa tombol loncengnya diaktifkan supaya biar tahu video-video kami selanjutnya. Nah, bagi teman-teman yang ingin pindah penduduk namun dokumennya tidak ada atau hilang, dalam arti KK, KTP, dan data pendukungnya kok tidak ada, maka yang diperlukan adalah KK KTP itu. Kalau KK KTP hilang, bisalah teman-teman datang ke kantor desa atau kelurahan untuk meminta surat pengantar kehilangan. Nanti surat kehilangan itu, pengantar kehilangan dari desa atau kelurahan, dibawa ke polsek terdekat. Setelah surat keterangan kehilangan dari polsek terdekat itu dibawa kembali ke desa, dibuatkan untuk dokumen pendukung sebagai dokumen untuk mencabut berkas pindah penduduk. Apa saja sih yang diperlukan dokumen-dokumen pindah penduduk? Kali ini saya akan share buat teman-teman berkas apa saja untuk pindah penduduk antar desa. Kalau pindah penduduk antar desa, siapkan yang pertama adalah KK asli, karena KK asli itu menjadi dokumen dasar. Kalau tidak ada berarti membuat pengantar kehilangan tadi ya. Yang kemudian yang kedua adalah KTP asli dan fotokopi 1 lembar. Ini dibutuhkan. Kalau dalam satu keluarga punya anak belum usia 17 tahun, berarti dia membutuhkan KIA, kartu identitas anak. Yang belum umur 17 itu biasanya sudah ada. Namun kalau belum ada ya tidak usah dilampirkan. Yang terakhir, yang kelima adalah fotokopi surat nikah atau surat akte perceraian yang digunakan untuk data dukung pada saat membuat dokumen KK ataupun KTP di tempat tujuan. Langkah-langkahnya ini sangat mudah sekali. Berkas-berkas dokumen itu setelah terkumpul dibawa ke kantor desa atau kelurahan. Nanti teman-teman akan diarahkan oleh pihak perangkat desa atau kelurahan. Kalau mau buat praktis di dalam upload di desa, pindah penduduk antar desa, khususnya di Kabupaten Wonogiri, ini lebih mudah. Kenapa? Karena bisa langsung terupload di desa asal, tidak perlu ke desa tujuan. Dalam satu kecamatan ya syaratnya. Nah, caranya bagaimana? Sesudah berkas yang ada di desa asal, kemudian misalnya yang pindah ini suami, kemudian pindah ke tempat istri, berarti masih diperlukan yang pertama adalah KK asli dari pihak istri. Yang pertama ya. Yang kedua adalah KTP asli punya istri. Karena kan nanti biasanya istri ini KTP-nya masih belum kawin statusnya, maka perlu diubah juga. Yang ketiga adalah fotokopi surat nikah punya orang tua istri. Karena kalau kakaknya masih kakak lama, contohnya seperti ini, kakaknya masih kakak lama berwarna biru dan tanda tangan masih manual, dan di dalam status perkawinan ini hanya tertulis kawin, maka pada saat nanti dirubah, kakaknya ini akan berubah menjadi baru. Diperlukan fotokopi surat nikah orang tua dari sang istri. Ataupun kebalikannya, kalau mau istri ikut suami, berarti dari desa asal ke desa tujuan, sama saja dibolak-balik. Ini saya hanya
mencontohkan saja. Nah, setelah semuanya lengkap, berkas dibawa ke kantor desa, nanti akan dibuatkan surat pengantar pindah atau surat keterangan pindah dan juga formulir F103 tersebut. Nanti akan diupload. Setelah diupload, kemudian akan di-online-kan lewat SIA online di Kabupaten Wonogiri. Baru setelah itu berkasnya dibawa ke kecamatan. Setelah sampai kecamatan, baru akan tercetak sebanyak 3 KK. Kok banyak sekali? Ya, 3 KK. Yang pertama adalah KK pecahan dari orang tua suami. Yang kedua adalah KK pecahan dari orang tua istri. Yang ketiga adalah KK pecahan baru suami dan istri di alamat tujuan. Yang keempat adalah KTP baru punya suami. Yang kelima adalah KTP baru punya istri, yang dua-duanya ini sudah berubah status perkawinannya, yang tadinya belum kawin menjadi kawin. Setelah itu sudah selesai. Kalau berkenaan dengan biayanya gratis alias tidak membayar. Syaratnya diurus sendiri ya. Kalau dititipkan orang lain, ini sudah berbeda. Namanya juga titip, pasti akan membutuhkan transportasi. Saran kami, jangan dititipkan, diurus sendiri, biar tahu prosesnya seperti apa, supaya teman-teman ini tidak terkena calo dan lain sebagainya. Itu yang gambaran di Wonogiri. Mungkin di daerah lain berbeda. Kalau di daerah lain mungkin ya masih berjalan seperti yang dulu. Berkas datang ke kantor desa asal, setelah selesai diproses di desa asal, kemudian dibawa ke desa tujuan. Nanti akan diproses di desa tujuan. Setelah dapat proses di desa tujuan, baru dibawa ke kecamatan. Tapi kalau di Wonogiri bisa dipotong mata rantai administrasi kependudukan pengurusannya, tapi dengan syarat bahwa berkas itu sudah lengkap yang akan di-upload. Gitu ya. Oke. Kalau teman-teman punya pengalaman bisa di-share di kolom komentar, atau teman-teman punya pertanyaan yang berkaitan dengan pindah penduduk bisa juga diungkapkan di kolom komentar. Kita sharing bersama-sama. Demikian, semoga ada manfaatnya. Jangan lupa subscribe Rejo Sari Channel dan klik tombol loncengnya biar video-video kami bisa teman-teman ketahui selanjutnya. Sampai jumpa. Saja